Halo Gazimates, hari ini saya akan melakukan tuning untuk busur ini. Yang punyanya minta diganti string baru, kemudian juga minta disetting semuanya mulai dari pip side, arrow rest, center shoot, dan lain-lain. Nah, busur ini adalah merek Matthews TRX ya. TRX ini kita akan coba pasang string yang baru. Stringnya sudah ada ya. Nanti dari situ baru kita lakukan initial setup dan tuning. Teman-teman, dalam melakukan tuning untuk kompon dari brand Matthews itu menyediakan sebuah dudukan ya, untuk nanti kita bisa tempelkan di bow press. Jadi pada umumnya kalau busur-busur lain itu di bawah, nah ini kita lakukan bisa masuk di sini. Jadi kita akan paskan ukuran presurnya. Oke, baru yang belakang kita samakan. Oke. Dan pressure dari dua arm ini harus sama-sama menekan supaya limbsnya dapat tekanan yang sama. Oke, kita sudah setting untuk cam timingnya, sudah sinkron. Ketika di draw cam bawah dan cam atas, timingnya sudah sesuai sama. Tinggal kita lanjut untuk memasang knocking point, kemudian setting sight dan seterusnya. Oke, kita awal ketika kita menggunakan bow vise, yang pertama kita lakukan adalah leveling untuk busurnya. Kita bisa menggunakan tools seperti ini ya. Yang menjadi
panduan utama adalah string ya teman-teman. Jadi kita setting bow vice-nya dan busurnya sehingga levelingnya bisa sempurna di setiap sudutnya. Oke, baik. Sudah leveling stringnya, baru kita lanjut. Kita akan buat knocking point. Kebetulan ini menggunakan arrow rest model fall away. Knocking point kita buat dengan menggunakan simpul mulai dari arah depan, kemudian putar ke belakang. Ya. Kita simpul lagi. Ya. Ya. Sehingga dia membuat jarak yang cukup baik untuk membuat nahan 8. Kemudian kita simpul square knot. Oke, selesai. Kita kuatkan lagi square knotnya. Dalam membuat knocking point, sesuaikan dengan knock yang akan kita pakai supaya tidak longgar atau terlalu sempit ya. Jadi knock yang akan kita pakai untuk lomba atau untuk berlatih itu yang kita buat knocking point-nya. Kita akan buat knock kedua di atasnya. Oke. Dengan menggunakan knocking point model simpul ini, maka setiap simpulnya akan mengaitkan erat di serving, di center serving, sehingga tidak mudah bergeser ya teman-teman ya. Oke. Pas, kemudian kita serving atas, pastikan 2. Dirapihkan. Oke. Ke belakang 4, depan lagi 5. Oke. Terakhir 6. Oke. Sip. Kencangkan, kemudian kita tutup dengan square knot atau simpul mati ya. Dirapihkan, kita simpul lagi. Oke, kita simpul sekali lagi supaya lebih kuat di arah belakang. Oke. 1 dan oke, knocking sudah sehingga dia tidak geser. Kemudian juga agar ketika aiming dia tidak terjepit, maka teman-teman bisa meluangkan kurang lebih 1 mili ya, agar nanti pada saat full draw knocking ini akan mengerucut tapi tidak menjepit knocknya. Biasanya kalau terjepit itu akan mengganggu larinya anak panah. 3. Oke. Baru setelah itu kita pasang D loop. Oke, untuk D loop kita ambil dulu kurang lebih 4,5 inch ya.
4,5 inch atau 5 inch. Oke. Kemudian kita potong. Oke, ujungnya kita bakar. Oke. Sehingga membuat sebuah bundal yang cukup bagus ya. Oke, setelah itu kita akan pasangkan di tadi knock point tadi. Untuk pemanah kanan, maka simpul itu harus keluar dari sebelah kiri ya, simpul yang atas. Oke, kita rapihkan dulu. Rapihkan, kita kuatkan sampai kurang lebih menghimpit knocking pointnya. Setelah yang atas, kita simpulkan yang bawah dengan melintas ya. Kalau ini keluar dari sebelah kiri, maka masuk ke bawah dari sebelah kanan. Kita buat menggunakan simpul jerat ya. Oke, kita rapihkan dulu. Setelah rapi, baru kita kuatkan menggunakan tang. Oke, sehingga bisa kita pakai. Oke, D-loop sudah, arrow rest sudah. Kita naik ke pip side. Pip side itu untuk standarnya sama, kita bisa ukur dari knocking atas. Ini kurang lebih kita mulai kurang lebih 5 inch ya, 5 inch agar nanti anchor ke mata itu kurang lebih sama, panjangnya 5 inch. Nanti setelah di lapangan baru kita akan sesuaikan ketinggiannya, mungkin akan geser naik turun tergantung pandangan si archernya. Maka untuk itu kita buat pemasangan pip side itu untuk dalam proses tuning, maka pip side itu disimpul tidak langsung connect dengan simpul atas bawah agar knockingnya bisa pipnya bisa di naik turunkan. Oke, kita akan buka lagi ini. Kita masuk dulu ke bow press ya. Oke, kita longgarkan dulu sedikit supaya ini bisa kita buka ya. Oke. Sedikit lagi. Oke. Oke, supaya mudah dibuka. Nah, ini ketika pembuatan dari awal ketika membagi string, setelah string terbagi dua memang harus dikasih penanda ya, agar mudah untuk memasang pip side. Oke. Teman-teman, pip side model ini mereka sudah datang dengan beberapa buah pilihan untuk inner diameternya, gunanya agar besar diameter atau besar lubang pip side itu fit dan match dengan besarnya diameter dari scoop. Jadi agar tercapai ketika line up lubang pip side dengan lubang scoop itu akan berhimpit seperti gerhana matahari ya, jadi membentuk cincin, sehingga itu akan lebih membuat akurasi kita lebih tinggi. Nah,
pip side dengan model begini, dia punya satu housing dan beberapa pilihan lubang untuk inner diameter dari pip side itu. Nah, nanti kita sesuaikan dengan scoopnya. Kita pasang dulu housingnya. Dengan kondisi string yang sudah agak dipres, jangan terlalu banyak ngepresnya agar masih tetap ada ketegangan ya. Kita bisa buka ya, seperti ini. Kita pasangkan pipnya. Oke. Setelah terpasang dengan sudut yang baik, oke, kita buka. Nah, sehingga terjadi seperti ini. Nah, nanti kita akan buat simpul